Halo semuanya, apa kabar? Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gimana nih kabarnya? Kalian selama belajar di rumah ini, kalian udah mulai bosen atau kalian malah makin betah belajar di rumahnya? Nah, apapun itu keadaannya, apapun itu kondisinya, Miss Putri harap kalian tetap di rumah aja, nggak kemana-mana, dan tetap belajar dari rumah aja. Oke? Oke, untuk anak-anak kelas 8, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang materi teknik dasar pantomim. Nah, namun sebelum kita ngomong-ngomong lebih jauh tentang teknik dasar pantomim ini, Miss Putri mau menjelaskan apa sih tujuannya kalian belajar seni pantomim ini. Nah, tujuannya itu supaya kalian dapat mengetahui berbagai macam seni. Salah satunya adalah seni pantomim. Nah, jadi kalian harus wajib menonton video ini sampai habis, karena di akhir video nanti Miss Putri akan memberi tugas yang akan kalian kerjakan secara individu. Oke, tonton terus ya. Oke, Miss Putri akan menjelaskan poin-poin tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian pantomim. Nah, pantomim itu adalah pertunjukan teater tanpa menggunakan kata-kata sedikit pun. Pertunjukan ini hanya diiringi oleh musik. Nah, pertunjukan pantomim ini sifatnya lucu, humoris, dan ceria. Orang yang memainkan pantomim biasanya nih menggunakan make up putih pada wajahnya, hanya putih aja, terus lipstik di bibirnya ini. Kemudian dia menggunakan pakaian yang seperti badut. Nah, kebanyakan orang-orang mengira kalau itu adalah badut. Nah, tapi memang nggak salah sih, itu benar. Nah, memang kostum orang yang bermain pantomim rata-rata memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengatakan itu, oh kostum badut, kostum gini, itu tidak salah, itu benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui tentang pengertian pantomim, kita akan membahas di poin kedua ini teknik dasar bermain pantomim. Nah, di sini di teknik dasar ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, latihan olah tubuh. Nah, latihan olah tubuh ini dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah stretching atau pelenturan tubuh. Yang kedua adalah pemanasan. Dan yang ketiga adalah pendinginan. Nah, hal ini dilakukan supaya ketika kita bergerak, ketika kita melakukan permainan pantomim, ketika kita akan menampilkan pantomim, tubuh kita ini menjadi lentur, tubuh kita ini tidak mudah kram, jadi tubuh kita ini bisa memaksimalkan apa yang kita tampilkan ini dengan baik. Terus yang kedua ini adalah bentuk penampilan pantomim. Nah, ini dibagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama adalah pantomim tunggal. Nah, jadi di pantomim tunggal ini orang yang memainkan pantomim hanya berjumlah 1 orang, dan biasanya orang yang memainkan ini adalah orang yang memainkan adegan tentang dirinya sendiri. Jadi dia memerankan adegan seolah-olah kebingungan, kemudian dia berinteraksi sendiri antara dia dengan lingkungan sekitarnya. Pokoknya intinya dia memainkan pantomim itu seorang diri, tidak ada bantuan orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada pantomim berpasangan. Pantomim berpasangan ini hanya dimainkan oleh 2 orang saja dan sifatnya adalah berpasangan. Maksudnya berpasangan di sini adalah adegannya ya. Jadi bukan nggak harus cewek cowok, nggak harus. Jadi boleh cowok cowok, cewek cewek, cowok cewek juga boleh. Nah, yang terpenting di berpasangan ini adalah adegannya. Jadi adegannya ini adalah adegan yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, misal nih ya, kalian pernah lihat pantomim kayak orang tarik-menarik. Nah, tarik-menarik, kemudian ada orang bergandengan. Nah, itu memerankan adegan seperti itu dan hanya diperankan oleh 2 orang saja. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, poin ketiga adalah pantomim berkelompok. Ya, jadi berkelompok ini dimainkan oleh lebih dari 2 orang. Bisa 3, 4, 5, 10, bahkan banyak orang yang memainkannya. Nah, jadi
ketika kita bermain pantomim yang sifatnya berkelompok atau banyak orang ini, adegan yang diperankan adalah adegan yang rame. Adegan yang diperankan adalah adegan yang membutuhkan orang-orang banyak. Misal nih, contohnya seperti kalian sedang belanja di pasar. Kemudian itu kan membutuhkan orang banyak, ada penjual, beli, dan lain sebagainya. Kemudian ada adegan ketika kalian sedang main bareng-bareng, itu kan juga membutuhkan orang yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi, inti pokok materi kita kali ini ada 2 poin. Yang pertama adalah pengertian pantomim, yang kedua adalah teknik-teknik dasar bermain pantomim. Nah, setelah kalian menyimak dan mendengarkan penjelasan Miss Putri tadi, 2 poin tadi, Miss Putri mau tambahkan sedikit tentang beberapa tokoh yang berkecimpung di dunia pantomim. Nah, yang pertama yaitu Charles Spencer Chaplin. Nah, beliau ini lahir tahun 1889 sampai 1977. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh pantomim yang ada di Amerika. Beliau memopulerkan pantomimnya itu melalui salah satu filmnya, yaitu film Bisu. Jadi di film ini dia nggak ngomong sama sekali, benar-benar dia memakai gerakan-gerakan tangan aja atau gestur tubuhnya aja, tidak ada suara sama sekali. Nah, tokoh ini selain populer di tahun 70-an melalui karyanya, beliau juga menginspirasi tokoh-tokoh pantomim lainnya untuk lebih lagi menampilkan karya-karya pantomimnya. Oke, tokoh yang kedua yaitu namanya adalah Jemek Supardi. Nah, kalau tadi berasal dari luar negeri, kalau sekarang adalah tokoh pantomim yang berasal dari Indonesia, negara kita sendiri. Nah, beliau ini lahir di Jogja tanggal 14 Maret 1953. Nah, beliau ini sangat menekuni bidang pantomim, jadi dia sangat antusias sekali di bidangnya. Nah, beliau ini juga menganggap, saking seriusnya ini ya, dia menganggap bahwa pantomim itu adalah bagian dari hidupnya. Nah, beberapa karya dari beliau yang sempat booming adalah Sketsa Kecil, Dokter Bedah, Perjalanan Dalam Gerak, kemudian Jemek dan Laboratorium. Nah, untuk lebih jelasnya kalian juga bisa cari di buku, ada di buku, kalian juga bisa cari di internet untuk lebih mudahnya. Itu adalah 2 tokoh pantomim yang Miss rangkum menjadi satu. Nah, demikian materi yang telah kita bahas pada hari ini. Ada satu tugas yang mau Miss Putri kasih ke kalian, yaitu kalian merangkum inti materi yang telah Miss Putri jelaskan pada pertemuan hari ini. Kalian bisa lihat videonya dari awal sampai akhir, kemudian kalian rangkum, kalian tulis di Microsoft Word intinya apa aja, kalian kerjakan di Microsoft Word, kemudian kalian kirim ke WhatsApp Miss Putri. Jangan telat ya ngirim tugasnya. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada video kali ini. Miss Putri harap materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajar dan berkarya di rumah aja. Oke, Tuhan Yesus memberkati.